Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, khususnya Sobat Guru Penggerak. Jadi di video kali ini saya Siti Ngaisa CGP Angkatan 11 Kota Tanjung Pinang akan melaksanakan kegiatan para observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Jadi di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya Pak Mustamar yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Oke, siap. Jadi tujuannya agar nanti ketika Pak Mul sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Pak Mul sudah siap dan lebih percaya diri lagi dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini, gitu ya Pak? Insya Allah. Oke, baik Pak Mus. Jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Oke, silakan Ibu. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran nanti seperti apa yang ingin Pak Mus capai di kelas Pak? Oke, sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu Ibu, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bab zakat. Sebenarnya bab zakat ini kami bagi menjadi 2 kali pertemuan, sehingga di pertemuan pertama tujuannya yang saya inginkan adalah pertama mengenalkan kepada mereka tentang istilah-istilah apa aja yang berada di dalam bab zakat, kemudian konsep zakat itu seperti apa gitu. Baik, jadi nanti materinya tentang zakat gitu ya Tentang Pak ya. zakat, Ibu. Nah, jadi rencana Bapak 2 kali pertemuan dan Bapak ingin yang akan Bapak capai itu mengenalkan anak-anak tentang istilah zakat gitu ya Pak. Dan Istilah-istilah konsepnya. yang terdapat di dalamnya. Baik, istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Baik, terima kasih Pak Mul. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, nah untuk area pengembangan, pengennya yang ingin Pak Mus kembangkan dari siswa seperti apa Pak? Oke, karena ini masih pertemuan pertama, jadi setelah siswa itu mengenal macam-macam istilah dan juga sedikit banyak konsep tentang zakat, nanti yang pengen saya kembangkan di sini adalah yang pertama kerjasama mereka untuk pengumpulan data, kemudian keberanian mereka untuk menyampaikan pendapat yang telah dihasilkan setelah mengumpulkan data gitu. Jadi kesimpulan dari konsep yang telah didapat seperti apa, mereka berani menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti mereka akan bekerja sama mengumpulkan data dan menyampaikannya di depan kelas begitu Pak? Oke, iya Bu. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk yang berikutnya Pak, nah dalam pelaksanaan pembelajarannya kira-kira Bapak ingin menggunakan model pembelajaran seperti apa? Oke, jadi kalau model pembelajaran kami rencananya mau menggunakan 2 metode pembelajaran. Yang pertama dengan model pembelajaran langsung, yakni nanti beberapa istilah nanti kami kenalkan secara langsung kepada siswa. Hal tersebut juga bertujuan untuk observasi awal seberapa jauh siswa ini mengetahui tentang zakat. Terus kemudian yang kedua, untuk memperdalam konsep, nanti kami akan mengadakan simulasi kasus yang mana kemudian siswa akan memecahkannya dengan bimbingan guru tentunya, yang rencananya nanti akan menggunakan metode pendekatan pertanyaan, yakni dengan menggunakan metode W5H1. Gitu. Jadi model pembelajarannya Bapak nanti secara langsung berarti menjelaskan di kelas gitu ya Pak? Untuk studi kasusnya nanti pakai query gitu. Oh begitu, jadi anak itu nanti akan melaksanakan simulasi dari kasus-kasus tadi dan memecahkannya bersama-sama dan tentunya dengan bimbingan Pak Mus. Baik, berarti nanti ada sintak-sintaknya ya Pak ya? Oke, siap Bu. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk berikutnya Pak, nah untuk strategi pembelajarannya Pak, Bapak kira-kira pengen menggunakan strategi pembelajaran seperti apa? Oke, kalau untuk strategi pembelajaran nanti pengennya kami menggunakan strategi pembelajaran dengan cara berkelompok gitu Bu. Baik, berarti dengan diskusi gitu ya Pak? Diskusi. Oke, nah untuk penilaiannya bagaimana Pak?
Untuk penilaiannya karena ini baru masuk ke dalam pengenalan dan konsep mengenal awal tentang zakat itu seperti apa. Jadi yang dinilai di sini nanti adalah merupakan kerjasama di dalam kelompok, kemudian keberanian atau bagaimana siswa mengutarakan pendapatnya tentang konsep yang telah dia dapat. Ya, Jadi masih pengamatan sikap, Bu. Oh gitu, jadi fokusnya ada ke pengamatan sikap sama observasi Bapak ya waktu Iya. anak itu diskusi berkelompok gitu Pak. Oke, baik Pak. Jadi untuk sasarannya kira-kira kelas berapa ya Pak? Rencananya di kelas 5A, Bu. Di kelas 5A. Pelaksananya hari apa tuh Pak? Di hari Senin, Bu. Di hari Senin. Baik, terima kasih Pak Mus. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Oke, sebagai arah pembelajaran Pak Mus, karena nanti yang saya amati juga berkaitan dengan hal itu. Oke, Dan siap. saya harapkan nanti di hari Senin ya Pak ya Oh, iya. pelaksanaannya Bapak pelaksanaan pembelajarannya juga secara maksimal sesuai dengan yang Pak Mus rencanakan tadi dari tujuan, strategi maupun metode pembelajaran. Jadi Pak, saya harap semua juga bisa teramati dan tercatat dengan baik. Jadi nantinya harapannya setelah observasi, Pak Mus juga bisa untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Oke, siap, Ibu. Baik Pak Mus, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Sama-sama, Ibu. Demikian tadi kegiatan pra-observasi dari saya dengan rekan saya Pak Mus Kamar, dan sampai jumpa lagi pada kegiatan observasi mendatang. 1, 2, 3. Oke, apa kabar? Pada ayat itu kemarin sudah kita sedikit hafalkan. Kalau bisa nanti kalau di rumah ada waktu kosong diulang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang ayat tersebut. Yakni kita akan belajar tentang zakat. Ada yang tahu zakat itu kapan dilakukan? Bulan puasa. Itu zakat apa? Kira-kira ada zakat yang lain lagi tak? Ada zakat fitrah. Zakat apa tuh? Zakat apa? Yang satu fitrah, yang satu fitri. Oke, jadi intinya sebenarnya zakat itu ada beberapa, yaitu ada dua. Satu yang kita kenal istilah dengan zakat fitrah. Yang kedua dengan istilah zakat harta benda, yaitu zakat mal. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua hal tersebut, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Untuk model pembelajarannya hari ini Bapak akan terapkan beberapa model. Yang pertama, Bapak pengen kita belajar langsung, yaitu nanti Bapak akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam zakat itu apa. Kemudian nanti kita belajar secara inquiry. Nanti Bapak akan pandu beberapa hal yang harus kalian temukan konsepnya di buku kalian. Oke ya? Oke, untuk pelajaran pertama Bapak pengen mengenalkan beberapa hal yang harus kita kenal dalam istilah zakat. Yang pertama, orang yang zakat itu disebut dengan siapa? Orang yang berzakat disebut apa? Gak kenal? Oke, Bapak tuliskan satu istilah namanya muzaki. Oke, kalau orang yang terima zakat namanya apa nih? Orang yang menerima zakat namanya gak kenal juga. Oke, Bapak tulis ini mustahik. Oke, orang yang bagikan zakat dikenal dengan istilah namanya siapa?
Amil. Pernah dengar kata nisab? Nisab pernah dengar kata nisab? Nisab. Oke. Pernah dengar kata haul? Apa tuh? Oke, yuk. Bapak akan bahas satu persatu beberapa kata kunci yang ada di depan. Bapak jelaskan terlebih dahulu. Oke, untuk istilah pertama, muzaki. Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Jadi misalkan nih, kalian dapat zakat sendiri apa lewat ayahmu? Nah, biasanya di masjid itu ada namanya panitia zakat. Panitia zakat yang menerima tersebut disebut dengan amir. Bapakmu orang yang datang ke masjid menyerahkan zakat itu disebut dengan muzaki. Oke ya, dua istilah muzaki sama amir sudah tahu? Satu kalau muzaki, siapa muzaki? Orang yang menyerahkan zakat atau orang yang berzakat. Yang menerima namanya siapa? Amir. Ada muzaki, ada amir. Yang ketiga istilah mustahik. Mustahik itu setelah zakatnya terkumpul di tempatnya si amir di masjid tadi, kemudian masjidnya atau panitianya membagikan kepada masyarakat. Yang menerima dari amir itu namanya mustahik. Ada istilah muzaki. Siapa muzaki tadi? Memberikan zakat atau yang mengeluarkan zakat. Yang terima namanya siapa? Amir. Kemudian yang menerima dari amir namanya siapa? Mustahik. Oke, ini yang berkaitan dengan zakat fitrah. Terus kemudian yang nisab sama haul ini kaitannya dengan zakat mal. Oke, nisab. Nisab itu adalah timbangan. Jadi ukurannya sudah sampai. Misalkan nih orang punya emas. Punya emas itu semua wajib zakat. Ternyata tidak. Cuma yang emasnya dengan jumlah tertentu baru dia wajib. 1, 2, 3. B. Oke, apa kabar? Pada ayat itu kemarin sudah kita sedikit hafalkan. Kalau bisa nanti kalau di rumah ada waktu kosong diulang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang ayat tersebut. Yakni kita akan belajar tentang zakat. Ada yang tahu zakat itu kapan dilakukan? Bulan puasa. Itu zakat apa? Kira-kira ada zakat yang lain lagi tak? Zakat apa tuh? Zakat apa? Yang satu fitrah, yang satu fitri. Oke, jadi intinya sebenarnya zakat itu ada beberapa, yaitu ada dua. Satu yang kita kenal istilah dengan zakat fitrah. Yang kedua dengan istilah zakat harta benda, yaitu zakat mal. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua hal tersebut, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Untuk model pembelajarannya hari ini Bapak akan terapkan beberapa model. Yang pertama
Bapak pengen kita belajar langsung, yaitu nanti Bapak akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam zakat itu apa. Kemudian nanti kita belajar secara inquiry, nanti Bapak akan pandu beberapa hal yang harus kalian temukan konsepnya di buku kalian. Oke ya? Oke, untuk pelajaran pertama Bapak pengen mengenalkan beberapa hal yang harus kita kenal dalam istilah zakat. Yang pertama, orang yang zakat itu disebut dengan siapa? Orang yang berzakat disebut apa? Gak kenal? Oke, Bapak tuliskan satu istilah namanya muzaki. Oke, kalau orang yang terima zakat namanya apa nih? Orang yang menerima zakat namanya gak kenal juga? Oke, Bapak tulis ini mustahik. Oke, orang yang bagikan zakat dikenal dengan istilah namanya siapa? Amil. Pernah dengar kata nisab? Nisab pernah dengar kata nisab? Nisab. Oke. Pernah dengar kata haul? Apa tuh? Oke yuk, Bapak akan bahas satu persatu beberapa kata kunci yang ada di depan. Bapak jelaskan terlebih dahulu. Oke, untuk istilah pertama, muzaki. Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Jadi misalkan nih, kalian biasa zakat sendiri apa lewat ayahmu? Nah, biasanya di masjid itu ada namanya panitia zakat. Panitia zakat yang menerima tersebut disebut dengan amir. Bapakmu orang yang datang ke masjid menyerahkan zakat itu disebut dengan muzaki. Oke ya, dua istilah muzaki sama amir sudah tahu? Satu, kalau muzaki, siapa muzaki? Orang yang menyerahkan zakat atau orang yang berzakat. Yang menerima namanya siapa? Amir. Ada muzaki, ada amir. Yang ketiga, istilah mustahik. Mustahik itu setelah zakatnya terkumpul di tempatnya si amir di masjid tadi, kemudian masjidnya atau panitianya membagikan kepada masyarakat. Yang menerima dari amir itu namanya mustahik. Ada istilah muzaki. Siapa muzaki tadi? Memberikan zakat atau yang mengeluarkan zakat. Yang terima namanya siapa? Amir. Kemudian yang menerima dari amir namanya siapa? Mustahik. Oke, ini yang berkaitan dengan zakat fitrah. Terus kemudian yang nisab sama haul ini kaitannya dengan zakat mal. Oke, nisab itu adalah timbangan. Jadi ukurannya sudah sampai. Misalkan nih orang punya emas. Punya emas itu semua wajib zakat. Ternyata tidak. Cuma yang emasnya dengan jumlah tertentu baru dia wajib. Sebelum kita
fitrah ataupun zakat mal. Kalau zakat fitrah berarti mensucikan diri, kalau zakat mal berarti mensucikan harta. Kapan kita harus zakat? Oke, kalau zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat bulan puasa atau bulan Ramadan sampai waktu pagi pada bulan Syawal sebelum sholat Idul Fitri, ya. Sebelum sholat Idul Fitri itu adalah waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat. Adapun untuk zakat mengeluarkannya kapan? Itu bisa dikeluarkan kapan-kapan. Yang penting adalah nisab sama haulnya telah sampai. Untuk lebih lanjutnya, untuk zakat mal nanti akan kita bahas minggu depan. Terus kemudian siapa yang harus berzakat? Yaitu adalah seluruh umat Islam, baik yang masih bayi ataupun sudah tua, semuanya wajib zakat. Kalau toh misalkan masih kecil ataupun masih bayi atau macam kita nih, yang wajib mengeluarkan adalah kedua orang tuanya. Terus kemudian apalagi yang ditanyakan tadi, bagaimanakah cara mengeluarkan zakat fitrah? Oke, untuk zakat fitrah cara mengeluarkannya harus ditimbang terlebih dahulu. Yang ditimbang apa? Makanan pokok. Kalau kita makanan pokoknya apa? Sayur, nasi. Berarti zakatnya pakai beras. Hitungannya berapa? Yaitu 2,5 kg atau 2,5 kg. Setelah beras yang dikemas sebanyak 2,5 kg, kemudian kita niat, baru kemudian diserahkan kepada Amin. Itu tata-tata zakatnya. Terus kenapa kemudian kita harus zakat? Satu, karena zakat adalah perintah. Kita masih ingat ayat tentang zakat? Ayo, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'an raki'in. Oke, satu karena perintah, nomor dua karena kita memperhatikan atau membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Makanya kita diharuskan untuk berzakat. Oke, mungkin untuk bab zakat ini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, minggu depan kita juga akan masih membahas tentang zakat. Tetapi yang akan kita bahas adalah bagaimanakah niatnya zakat. Zakat mal itu yang dizakati apa aja, hitungannya bagaimana, akan kita bahas minggu depan. Oke, kesimpulannya pada hari ini adalah zakat itu ada berapa macam? Dua. Satu zakat, dua zakat. Oke, zakat fitrah untuk apa? Mensucikan diri. Zakat mal untuk mensucikan harta. Oke, siapakah yang wajib zakat? Demikian untuk hari ini, marilah kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu depan bawa jus.
diperhatikan. Jadi misalkan sudah maju berdua nih. Pertama adalah salam terlebih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang zakat yang akan dijelaskan oleh saudara Tias. Kepada saudara Tias kami persilakan. Oke. Baiklah kawan-kawan, di sini kami akan menjelaskan tentang zakat. Zakat adalah Oke, tarik nafas, buang lewat belakang. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan belajar uang dan kira-kira tentang zakat. Ayo kawannya diperhatikan yuk. Yang diberikan pada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Siapa yang wajib zakat? Seorang muslim. Kapankah zakat itu dilakukan? Zakat bulan Ramadan. Berapa besar zakat supaya membersihkan harta yang dimiliki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Siti Esa di kegiatan pasca observasi. Nah, kali ini saya berjumpa lagi dengan Pak Mus, rekan saya yang melaksanakan observasi pada minggu yang lalu. Baik Pak Mus, Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mus? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah Pak, kita jumpa lagi setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan observasi dilanjutkan dengan observasi, dan ini adalah langkah terakhir kita ke Mus, yaitu di pasca observasi. Oke, siap. Bagaimana perasaan Bapak setelah pembelajaran di kelas kemarin Pak? Alhamdulillah baik Bu, senang ketika murid-murid belajar dengan antusias, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, itu otomatis cukup membuat stimulus untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya tidak terlihat pembelajaran yang Pak Mus lakukan pembelajaran dari Bapak. Bagaimana Bapak menilai pembelajaran yang telah dilakukan dan apa yang mendapat Bapak pikir? Oke Bu, seenggak-enggaknya ketika kita disuruh menilai itu harusnya kan lucu. Tapi setidaknya ketika pembelajaran itu berjalan dengan baik hingga awal sampai akhir, sehingga anak-anak itu juga masih mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, perhatian yang tinggi terhadap materi, kayaknya berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Boleh saya sampaikan Pak hasil pengamatan saya kemarin? Boleh, silakan. Baik, berdasarkan pengamatan saya, pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan pada saat observasi, dan pada saat observasi juga sudah terlihat dan di akhir perkembangan Bapak ingin mengembangkan anak-anak itu supaya lebih percaya diri gitu ya Pak ya, terutama Iya. dalam menyampaikan pendapatnya. Itu sudah terlihat. Dan strategi yang sudah disampaikan pada saat observasi seperti diskusi, di situ terlihat anak-anak ini sangat antusias ya Pak ya. Nah itu sudah bagus. Nah terus bagaimana pendapat Bapak mengenai apa yang saya sampaikan? Sebenarnya normatif Bu ya, dilihat bagus atau nggak bagus itu dari otomatis dari sudut pandang yang menilai ya. Tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya kami sendiri pun setiap melakukan pembelajaran itu pasti ada rasa mengganjal, ada yang kurang gitu. Intinya
Kalau dibilang baik sebenarnya nggak juga, tapi kalau untuk memotivasi lebih baik lagi insya Allah. Jadi kira-kira kendala apa yang dihadapi? Jadi intinya pada pembelajaran yang telah saya lakukan itu sebenarnya kendalanya adalah itu ketika kita sudah memilih model dan metode pembelajaran itu pastikan tidak 100% sesuai dengan kondisi siswa. Maka kesulitannya adalah ketika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, maka kita setidaknya akan membutuhkan opsi lain untuk melakukan pembelajaran tersebut supaya tetap berjalan dengan baik. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi apa rencana selanjutnya Pak terhadap pembelajaran yang akan dilakukan? Jadi karena kita sudah beberapa kali pertemuan di dalam kelas, otomatis kan kita mempunyai beberapa referensi dari kondisi anak. Nanti akhirnya saya ingin ketika masuk lagi ke kelas itu metode pembelajaran ataupun metode pembelajaran itu akan diusahakan lebih mengena, lebih memenuhi kebutuhan siswa dan juga sekaligus dengan gaya model belajar mereka, sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman dan yang didapatkan bisa maksimal. Baik, terima kasih. Jadi kedepannya di pembelajaran yang akan Bapak lakukan, Bapak akan mencari referensi Ya Bu, metode seperti selektif yang model lain. dan metode pembelajaran. Baik, terima kasih. Kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan dan lebih dalam itu Pak? Insya Allah kami lebih akan bekerja sama dengan guru kelas karena kalau guru kelas itu posisinya pasti siswanya akan sama sehingga untuk diajak diskusi dengan kondisi siswa yang ada kita akan nyambung. Jadi kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan? Insya Allah karena kita sudah mepet mau ujian semester, nanti perbaikan itu akan kita laksanakan di semester awal. Baik, terima kasih kamu sudah banyak membantu saya. Pembelajaran yang dilakukan juga sudah luar biasa. Mungkin ini saja Pak ya. Terima kasih atas bantuannya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini akan berjalan dengan baik. Amin. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja bisa sampaikan dengan rekan saya Pak Mus yang sudah bekerja sama dalam pelaksanaan coaching akademik di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.